Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Rahayu teman-teman semua. Selamat memasuki tahun baru 2024. Ini tadi ada berita buka-buka situs NU Jatim dalam rangka Haul Gus Dur. Judulnya menyambut peringatan Haul ke-14 Gus Dur. Dalam tanda petik korban, dalam tanda petik berkah dari sang guru bangsa oleh Mukani. Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat tanggal 30 Desember 2009 di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Puncak acara peringatan Haul ke-14 Gus Dur akan digelar Sabtu 6 Januari 2024. Rangkaian kegiatan rencananya meliputi Isyari, Khotmil Quran, Sholawat 1000 Rebana, Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian sebagai puncaknya digelar pengajian akbar dengan mengundang Profesor Nadisa Hussein, Rois Suriah PCNU Australia, New Zealand, dan Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo. Pasca pemakaman Gus Dur di Makbaroh Pesantren Tebu Ireng, banyak hal berubah. Perubahan itu berlangsung secara perlahan namun pasti, terutama dari faktor ekonomi. Banyak warga di luar Tebu Ireng yang belum mengetahui harga tanah di sekitar Tebu Ireng tidak sekedar naik, namun menjadi beralih harga, bahkan berlipat ganda sampai 3 kali lipat. Tidak hanya tanah untuk pemukiman, tapi juga untuk harga sawah dan ladang. Ini yang membuat penulis harus membeli tanah yang agak jauh dari Tebu Ireng, karena harga tanah di sekitar Tebu Ireng sudah terbilang mahal untuk ukuran keluarga penulis. Sebagai lingkungan pendidikan pesantren, banyak sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di sekitar Tebu Ireng. Ini berakibat banyaknya penginapan dan kos yang disediakan warga sekitar. Bahkan beberapa kasus menunjukkan sudah adanya pesanan sebelum rumah sewa selesai dibangun. Kondisi ini mendorong banyak para pengembang, developer yang berinvestasi dengan membangun perumahan di lokasi sekitar terminal makam Gus Dur yang juga lebih akrab disebut guru bangsa. Rata-rata tanah yang sudah dibeli orang luar lalu dibangun perumahan. Bahkan di desa penulis sudah berdiri 3 perumahan, padahal lokasinya berjarak 2 km dari Tebu Ireng. Kios-kios makanan dan minuman juga marak didirikan, terutama di sekitar Makbaroh Tebu Ireng. Pemiliknya tidak hanya warga sekitar, tapi juga banyak berasal dari luar kota. Tentu dengan harga sewa yang lumayan tinggi, banyak sekolah, madrasah, dan pondok pesantren berada di luar Tebu Ireng semua mengakui pasca Gus Dur dimakamkan di situ, jumlah santri baru meningkat setelah sempat beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan bahkan drastis. Keberkahan yang disebut pasca Gus Dur dimakamkan di Tebu Ireng juga menyangkut aksi sosial. Di pesantren Tebu Ireng sudah didirikan lembaga pesantren Tebu Ireng atau LSPT. Salah satu pemasukan dari LSPT adalah kotak amal yang ada di sekitar makam Gus Dur. Konon dalam 1 bulan total donasi dari kotak amal ini tidak kurang dari 250 juta. Donasi yang masuk dari para peziarah dialokasikan semua untuk aksi sosial bagi warga sekitar, seperti pengobatan gratis, khitan massal, santunan fakir miskin, pendidikan yatim piatu, bencana alam, dan lain sebagainya. Cerita menarik dituturkan Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik, pengasuh pondok Tebu Ireng Putri. Kiai yang juga ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Jombang ini menuturkan bahwa suatu saat dirinya bertanya kepada salah satu pengemis yang meminta-minta di sekitar makam Gus Dur. Menurut pengakuan sang pengemis, dirinya setiap hari tidak kurang memperoleh 200.000 rupiah. Itu termasuk dibilang sepi, karena biasanya makam Gus Dur akan menjadi makin ramai saat hari Sabtu dan Ahad, bukan hari Kamis malam Jumat sebagaimana makam para waliullah lainnya. Bahkan saat libur Natal kemarin, terminal parkir makam
Gus Dur malah sudah penuh dengan kendaraan, baik bus besar, minibus, mobil ataupun sepeda motor. Parkir kendaraan pun meluber sampai di luar pintu gerbang halaman parkir, padahal saat itu baru menunjukkan jam 9 pagi. Sejarah monumental. Satu hal yang banyak belum disadari dari sosok Gus Dur adalah sosok Gus Dur. Padahal itu baru pertama kali terjadi di dunia, pergantian nama jalan yang membentang mulai Ringin Contong hingga kampus Universitas Darul Ulum Undar, Jombang. Kampus yang Gus Dur pernah menjadi rektornya setelah lengser dari jabatan Presiden RI. Awalnya jalan yang membunjur dari barat ke timur dan ke timur itu bernama Jalan Merdeka. Ringin Contong sendiri identik dengan jantung kota Jombang. Namun pada 2012 jalan itu diubah menjadi nama Gus Dur. Jalan Gus Dur ini menyambung ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim yang membujur ke selatan dari Ringin Contong sampai stasiun Jombang, yang kemudian dilanjutkan dengan Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai dari stasiun Jombang hingga Mojosongo. Berarti ada 3 generasi yang namanya diabadikan menjadi sebuah jalan, yaitu Gus Dur, cucu Kiai Haji Wahid Hasyim, ayah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek. Dan ini berarti pertama kali terjadi di kolong langit ini, sebuah sejarah monumental bagi yang dicatatkan seorang tokoh NU. Keberkahan yang disebut oleh Gus Dur meskipun sudah wafat, keberkahan yang disebar oleh Gus Dur meskipun sudah wafat tidak sekedar diceritakan, sudah saatnya dijaga agar bisa dinikmati generasi berikutnya secara berkesinambungan, sehingga ke depan nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur akan tetap lestari di bumi pertiwi. Sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menghargai perjuangan yang sudah dilakukan generasi sebelumnya. Menghargai dalam arti menjunjung tinggi usaha yang sudah dilakukan, terutama dalam menjaga toleransi yang diajarkan Gus Dur saat menyikapi realita Indonesia yang majemuk. Nahdien sudah saatnya banyak belajar dari prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh para tokoh besar Indonesia. Salah satunya Gus Dur. Kesederhanaan Gus Dur dalam hidup sudah saatnya menjadi new spirit bagi para aparatur pemerintahan ketika melayani rakyat. Bukan selalu menuntut hak lebih dahulu. Netralitas Gus Dur dari ambisi kekuasaan patut ditiru oleh para calon pemimpin negeri ini sebelum terjun ke dunia politik praktis. Sudah saatnya para elit di negeri ini tidak terjebak kepada pembunuhan aksesoris sosial seperti kekayaan, jabatan, dan popularitas, tapi lebih berorientasi kepada realisasi dari konsep reformasi kultural secara substansif filosofis. Inilah sebenarnya beberapa agenda besar yang patut menjadi tugas bersama pasca Gus Dur wafat, agar ke depan karakter Gus Dur tidak akan mati dalam membangun negeri. Gus Dur adalah sosok yang memang layak untuk diteladani oleh para penerus bangsa, tidak peduli asal suku, agama, dan partai politik, dan tidak sekedar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Wallahu a'lam bishawab. Mukini adalah Kepala Literasi Center Lembaga Ta'lif Wan Nasyir PWNU Jawa Timur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.